Ke Marike jadi bulan 1. Oh, Tuhan berkati ya Kak Nurmaita ya. Selamat sore Kak Nelitan. Cara ikut terapi konseling boleh daftar dulu ke nomor yang running text ini ya. Jadi gimana Pak Pendeta program BPJS? Sejauh ini BPJS ku harus beralih jadi berharap pada Yesus saja. Selamat malam Kak Michelle. Amin Kak Nurmaita. Tuhan berkati ya. Rumah sakitku sekarang aku di Rumah Sakit Metodis Jalan Tamrin di Medan ya. Thank you Kak Fitri. Medan, Medan. Jalan Tamrin, Rumah Sakit Metodis ya. Sama-sama Kak Anvila. Selamat sore Kak Taridop. Makasih Kak Fit udah di-share. Gimana cara terapinya? Kelingan vertigo sudah sebulan belum hilang, sudah ke dokter saraf dan penyakit dalam. Kak Ulil boleh daftar dulu di terapi konseling ya. Ada nomor yang berjalan di layar ini. Daftar ya, ikuti nomornya. Bang Iqbal, jantung kadang kayak skip gitu kenapa ya? Jawabannya adalah karena hormon stres di otak yang meningkat ya, Bang Iqbal ya. Kak Clara Limbong, selamat sore.
Bisa sembuh? Bisa dengan terapi konseling ya. Rp350 Kak untuk 60 menit. 350. Kata dokter spesialis saraf, saya ada penyumbatan di kepala, bisa kambuh lagi nggak ya? Harusnya kakak nanyanya ke dokternya yang menyatakan penyumbatannya ya. Hadir, Cici Angelia, selamat sore. Pantangan orang psikosomatik. Tunggu ya, pantangannya membahas hal-hal yang nggak enak. Itu dia pantangannya. Pantangannya itu dimarahin, nggak boleh. Pantangannya itu diejek, nggak boleh. Karena kalau dia diejek atau diceritain, dimarahin atau diceritain hal-hal yang nggak enak, dia pasti kepancing. Itu orang psikosomatik ya. Iya Ci, nggak kuat upload yang semalam. Coba nanti ku download lah, ku download. Hadir ya. Gitu ya. Jadi orang psikosomatik jangan diejek, jangan dimarahi, jangan direndahkan, jangan dikasih tahu hal-hal yang buruk, pasti dia akan terpicu ya. Bedanya terapi konseling sama fisioterapi. Kalau fisioterapi fisik, jadi pakai gerakan badan, pakai alat-alat di badan. Kalau dia konseling terapi, berarti yang diterapi adalah pikirannya. Iya. Sensasi berdenyut terus, kadang mati rasa sebelah kanan, ya itu tadi. Hormon stres yang tinggi di otak itu membuat bisa muncul 1001 sensasi. Karena yang bermasalah itu adalah kadar hormon stres di otak kita ya. Udah kebal ya. Mau dikatain jahat lah, gila lah, udah gak mempan, mantap Kak Fit. Itu namanya udah sembuh. Rasa mau pusing juga termasuk 1001 sensasi ya teman-teman ya. Psikosomatik gak apa-apa kalau merokok, gak apa-apa lah. Rokok itulah yang mengobati otaknya sebenarnya. Tapi ya efek dari asap rokok tentunya pasti ada ke organ-organ tubuh yang lain gitu ya. Kalau sudah sakit lambung, apakah bisa sembuh hanya dengan memulihkan hormon stres itu dokter? Bisa Pak Beresman. Karena yang mengontrol asam lambung kita itu adalah dari otak. Kontrolnya itu terganggu oleh karena hormon stresnya yang tinggi gitu ya.
SGPT 99 gimana nurunin dok? Tergantung ya. Berarti harus kita cek dulu virusnya ya. Virus hepatitis B, hepatitis C dicek dulu. Karena rokok buat asam lambung kumat dok. Oke, boleh Bang Naktongat ya. Artinya temukanlah cara yang abang rasa memang abang percaya bisa menyehatkan asam lambung abang ya. Kalau terapi konseling berarti sembuh tanpa rokok. Sembuh tanpa rokok. Gitu. Shalom, Ibu Agustina, terus Tuhan berkati ya. Yang sering kelingan, mual, badan lemas, itu berarti hormon stresnya tinggi di otak ya. Yang takut mati, mana suaranya? Mantap juga nih 100%. Hormon endorfin gak ada obatnya. Hormon endorfin itu hanya dari apa yang kita pikirkan. Hormon endorfin dari apa yang kita pikirkan. Pikirkan masa lalu, pikirkan masa sekarang, pikirkan masa depan. Itu akan menentukan hormon endorfin kita. Terapinya bagaimana, Kak maminya Abiyu? Kalau tidak di praktekku boleh dengan video call ya. Jadi kita video call selama 60 menit, saya akan mengajarkan caranya bagaimana supaya menurun hormon stresnya ya. SGPT ada yang bisa sampai 1000, tapi itu udah berarti sudah hepatitis yang fulminan ya, masif sekali tuh. Udah dok, yang masih vandal nggak jaga pola makan dan pola hidup biarin aja. Tugas dokter kan menolong orang, ya kan. Bagaimana memulihkan hormon stres, endorfin, dopamin? Percaya hanya kepada yang baik, Pak Beresman. Beres itu. Tapi kalau kurang jelas apa yang ku bilang, boleh ikut terapi konselingnya, Pak. Jadi di terapi konseling itu kita akan secara private ya diajarkan bagaimana supaya hormon endorfin kita naik. Saya akan mengajarkan bagaimana supaya kita bisa gembira. Gitu ya. Temulawak nurunin SGPT boleh aja. Temulawak boleh pakai vitamin untuk hati boleh ya. Jadi apa yang kita pikirkan pasti kita rasakan. Semua takut mati. Dr. Joseph enggak lo. Ku nyimak oke Kak Dia Susanti. Lokasi kalau saya di Medan ini. Rumah sakit metodis Jalan Tamrin kalau prakteknya. Tapi kalau yang mau terapi konseling dari luar kota juga bisa dengan video call ya. Bisa konsultasi online dari video call Kak maminya Abiyu. Nomor WA-nya nanti di sini yang lewat. Kak Anissa bisa Kak Anissa. Cukup dengan seluruh sel-sel otaknya menyimpan data, informasi yang baik. Maka dengan terapi konseling kita mengolah segala sesuatu yang selama ini selalu dipikir-pikirkan ya, dan tanpa disadari ternyata itu yang menaikkan hormon stres ya. Hanya dokter-dokter lah. Ada juga sih kawan-kawan dokter yang takut mati ada.
Anxiety bisa nggak sembuh tanpa obat psikiater? Bisa, karena obat psikiater itu hanya untuk menolong aja. Bisa sembuh tanpa, bisa. Begadang pasti pengaruh ke SGOT dan SGPT, pasti pengaruh ya. Tapi kalau udah sering lah ya, kalau hanya sekali 2 kali nggak nampak pengaruhnya ya. Kelingannya masih ada, paniknya masih ada ya, ya. Karena memang hormon stres yang tinggi ini 1001 sensasi dia. Jadi dia akan terus berubah mengikuti irama mengikuti irama kehidupan ya. Ya itu dia, mau cepat sembuh tapi nggak mau merubah pola pikir dan pola hidup sama dengan mimpi. Benar, pas, gue setuju ya. Bantu ngiklanin terapi konseling Dr. Joseph curhat 1 jam puas 350.000 aja. Mantap kali ya. Hilang sakit kepala. Hati yang gembira adalah obat. Ya, amin Kak Nurmaita, bener banget itu. 99 udah termasuk tinggi, ya itu udah 2 kali lipat ya. Tinggi, ya tinggi lah gitu ya. Belum termasuk yang ekstrim. Pasti, kecemasan pasti buat badan lelah. Karena hormon stresnya akan beredar di seluruh sel-sel otak kita. Itu akan membuat kehilangan energi di otak kita ya. Karena berbicara tentang rasa tidak lemas atau semangat itu perlu hormon serotonin ya. Jadi serotonin ini habis, itu yang membuat kita merasa lemas ya. DOSE, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin ya. Thank you Kak, 100%. Apakah harus minum obat dok? Atau jaga pola makan dan tidur buat nurun SGPT-nya? Semua jawabannya. Dengan mengubah pola pikir, pola hidup akan berubah, pola makan pun akan berubah. Ya, saya di Medan, Kak Yuyun ya. Esophagitis grade B sering cemas. Solusinya Kak Carol 07, terapi konseling Kak. Ya. Nomor yang udah di running text silakan mendaftar ya. Ada Cleo. Siap Kak Lea. Vitamin yang cocok untuk kecemasan supaya tidak lelah nggak ada Kak Anak Tongat. Jadi hati yang gembira adalah obat ya. Sakit hati bisa bikin sakit fisik? Ih, pasti bisa Kak Lea. Ayat untuk penyakit psikosomatik, semua ayat Alkitab lah, Nak Tongat. Semua ayat di Alkitab itu adalah untuk psikosomatik sebenarnya. Semua.
kita takut masa depan, pikirkanlah Tuhan adalah Alfa Omega ya. B kompleks bisa buat GERD? Boleh. Kan nanya boleh atau nggak boleh kan? Aku kan nggak suruh. Tapi kalau ditanya boleh ya boleh, aku jawab. Ayat untuk penenang hati. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Buat busui B kompleks aman-aman. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanmu. Itu lagu yang mana itu kak? Yang ada daripadanya lah. Shalom Bu Hermin. Bang Leon, aman? Aman. Amin. Kak Naktongat ya, amin. Perut sering kembung, begah, sesak, sudah minum Suclarvat nggak ada perubahan. Kak Julmi Akbar, boleh ikut terapi konselingnya. Kalau saya olahraga cepat capek lelah dok, mohon ilmunya dok. Olahraga cepat capek lelah, olahraganya apa dulu Bang Andika? Ya, olahraganya apa? Oh, bulu tangkis. Umurnya berapa, Bang Andika? Kaki tangan kesemutan apa obatnya? Tergantung ya, kesemutannya kenapa. Kalau terlalu banyak kerja, berarti obatnya istirahat. Bang Andika main bulu tangkisnya berapa kali seminggu dan tidurnya berapa jam setiap malam? Terapinya 350 untuk 60 menit konseling Bu Julmia. 8 jam. Mainnya berapa kali seminggu? Selamat sore menjelang malam Kak Maiken Dede. Gak ada kerjaan malah susah tidur. Oke, berarti yang membuat kebasnya itu karena hormon stres di otak. Udah berapa tahun main bulu tangkis Bang Andika?
Gimana cara ngilangin kebas di kaki? Pengen tidur pulas. Kak Putri Bungsu berarti perlu diturunkan dulu hormon stresnya. Ya, terapi konseling jawabannya ya. Bang Andika berarti yang persoalannya adalah terlalu tinggi hormon kortisol di otak, Bang Andika. Jadi hormon kortisol itu adalah hormon stres ya, termasuk hormon stres yang membuat abang tambah gemuk, lalu kemudian menjadi malas-malasan, nggak punya semangat hidup ya. Kalau abang mau diobati terapi konseling bang. Anak saya nge-vape pusing mual keringat dingin, kenapa ya? Berarti dia sering cemas, sering takut karena hormon stresnya tinggi Kak Eka. Selamat sore Kak Linda. Kenapa psikosomatik sering hidung sumbat sama telinga berdenging? Kak Naktongat, itu karena 1001 sensasi yang pasti dirasakan kalau hormon stres di otak kita itu meningkat ya. Terapi konseling gimana? Jadi kita akan berbicara selama 1 jam 60 menit untuk saya ajarkan bagaimana supaya hormon stres kita bisa turun ya, dan meningkatkan hormon endorfin di otak. Bisa dilakukan dari video call Kak Putri Bungsu ya, video call. Kak Puja Desi, saat ini dada sesak, mengganjal, telinga juga sakit, kepala pusing banget. Kenapa? Karena hormon stresnya sedang meningkat di otak. Saya tiap datang bulan asam lambung kumat, lemas, gak ada tenaga 5 hari. Kak Syalala, ketika datang bulan itu perubahan hormonal pasti akan lebih sensitif lagi dengan hormon stres. Jadi sebelumnya udah ada hormon stres, tapi karena ketika masuk fase datang bulan terjadi perubahan hormon hormon di estrogennya lah, itu akan memicu hormon stresnya jadi lebih tinggi ya. Kak Juaneri Krampo, teman saya nanya, jika di dokter gigi apakah rasa takut harus menjadi rasa tenang? Iyalah, kalau makin takut tambah sakit dia, Kak Juaneri Krampo. Bukan, ini bukan hipnoterapi. Bukan hipnoterapi. Bang Leon, GERD hilang dan datang kembali, berarti belum sembuh ya. Kalau mau sembuh dengan terapi konseling ya. Kak DCB, nah itu juga ya, sakit ulu hati, perut kanan sampai perut bawah, itu karena hormon stresnya tinggi di otak ya. Gejala selam saya sudah membaik, tinggal tenggorokan saya yang masih berdengkur, apa obatnya dok? Terapi konseling Kak Irawati Simatupang. Kadang saya kira nggak bisa napas, tapi saya coba napas dari mulut malah bisa napas dok. Ya itu sih jawabannya, kan hormon stres yang tinggi di otak. Cara hilangin mabuk nikotin gimana? Terapi konseling ya Kak Memem. Pak, kok gelisah saat berkomunikasi sama orang? Hormon stresnya berarti tinggi ketika berkomunikasi sama orang. Diturunkan dulu hormon stresnya. Daftar dulu, transfer dulu biayanya, lalu kita jadwalkan ya Bang Leon ya. Ditransfer dulu biayanya, baru kita jadwalkan ya. Sakit perut sebelah kiri berapa hari itu indikasi apa ya dok? Buang air besar, kurang lancar bisa, otot yang kram bisa, terakhir boleh mikirnya hormon stres yang sedang tinggi di otak ya. Yes Bang Leon. Oke Kak Lea, semangat ya Kak Lea ya. Tuhan berkati Kak Lea. Bang Tarigan, boleh 2 kali. Mau berapa kali pun bolehnya Bang Tarigan. Boleh lah. Tapi pastikan dulu. Artinya sebelum abang di terapi konseling berikutnya kan didengerin rekamannya itu bang. Dengerin lagi mana
bagian-bagian yang belum kita lakukan ya dilakukan gitu Bang Tarigan ya. Saya bukan nggak mau kali lah. Saat keramaian juga sering was-was, iya pasti. Kalau hormon stres kita naik tinggi di otak. Sering sendawa, benar Kak Cahaya Gultom. Tuhan berkati Kak Lea. Yang sekarang lagi merasakan sensasi, boleh tarik napas, lalu pikirkan kenapa masih hidup. Kalau terapi konseling lagi rekamannya dikirim juga kan dok? Iya pasti Bang tadi pasti. Dan itu pasti sudah ada hal-hal baru lagi nanti. Koreksi. Jadi kita terapi konseling yang kedua, ketiga itu adalah koreksi. Hal-hal apa yang masih belum benar kita pikirkan, kita lakukan. Gitu. Jadi dikoreksi dia Bang tadi kan. Kak Katarina, selamat sore. Kembung sesak terus, jalan kaki baru sebentar sesak, tapi dulu tidak dok. Karena sekarang mulai meningkat hormon stres di otaknya kak. Terima kasih untuk yang tap layarnya ya. Selamat sore Bu Suwati. Ya, itu dia Bang Aldi. Kalau hormon stres kita tinggi, hal-hal yang muncul dalam pikiran kita pasti hanya hal-hal yang membuat kita takut. Tambah takut dan tambah takut dan tambah takut lagi ya. Selamat sore Kak Lisbeth, Tuhan berkati ya. Hehehe, mantap Kak Fitri. Aku pun waktu itu mau yang kedua, nggak jadi. Ternyata sekali aja udah sembuh. Tergantung penerimaan kita, ya benar. Karena terapi konseling itu seperti kita belajar, diajarin dengan cara les privat ya, biar pinter gitu. Selamat sore Kak Rahma. Banyak sekali. Ya, karena memang kenyataannya begitu ya. Semua orang kalau dia memikirkan persoalan, pasti dia stres. Maka tergantung kepada diri masing-masing. Apakah mau terus-terus mikir persoalan atau percaya. Belum pun melihat jalan keluar, tapi otaknya udah mikir. Pasti Tuhan bisa buka jalan ya. Kak Santi selamat malam. Kak Lasnika dari Bandung, Tuhan berkati. Siap Bang Tarigan. Ya kalau dengan lihat wajahku aja kan udah naik endorfin. Makassar sudah malam ya. Oh ya selamat malam Bu Hermin. Ya, enjoy aja Pak Dokter jalan hidup. Bener, pas sekali. Enjoy aja. Kenapa kita bisa enjoy? Itu yang perlu. Kita bisa enjoy jalan hidup kalau kita udah tahu bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Jadi orang yang enjoy menjalani hidup ini itu akan sangat besar kesempatannya untuk dia selamat ya, ya itu ya. Iya, aku tadi ada lihat video ya yang video kecelakaan apa? Kecelakaan antar mobil ya. Jadi aku perhatikan ya. Kenapa kita bisa pas sekali gitu ya kena dengan kecelakaan itu ya kan? Ternyata aku sering memaksa mau buru-buru ya. Ketika ada sesuatu terjadi menghambat jalanku, lalu aku marah karena aku pikir dia menghambat jalanku. Padahal harusnya aku tak perlu marah kalau aku udah tahu dan percaya Tuhan mengatur segala sesuatu dengan begitu luar biasanya ya. Tuhan berkati ya Bang Tarigan ya.
Kelingan tiap bangun tidur sampai siang, ntar kalau udah sore sampai malam nggak ada, Dok. Ya, sama aja sih, Bu. Hormon stres yang tinggi di otak ya. Batuk. Iya Kak Linda, lagi musim batuk ini. Saya pun batuk terus ini. Mm-mm. Kak Clara, Tuhan berkati. Pesimis terus bisa sembuh. Sesak napas, udah bertahun-tahun. Ya udah, kalau mau dibantu supaya nggak pesimis lagi, ikut terapi konselingnya. Takut mati, takut miskin, takut susah. Mungkin dokter yang buat orang nggak enjoy. Jadi aku yang buat nggak enjoy itu. Sementara aku enjoy gitu ya. Ada. Kak Ika, bener. Sakit mata, tertekan, hormon stres juga bener. Itu berarti 1001 sensasi. Kalau lagi asam kambuh lebih bagus Sukra Ome atau Sukra Lanzo? Sama. Sukra Ome boleh, Sukra Lanzo boleh. Oh, aku pun bingung kok jadi aku yang buat. Oh, itu masuk kalimatnya. Aku salah baca kalimatnya. Takut mati, takut miskin, takut susah mungkin dokter. Yang buat orang nggak enjoy gitu kan bacanya kan. Ku pikir tadi gini baca. Takut mati, takut miskin, takut susah. Mungkin dokter yang buat orang nggak enjoy. Baru Bu Ria. Baru 51 menit. Aduh. Kok ngeri ya, Dok? Macam-macam aja sampai dimarahin sama dokter jantungku. Kalau ada dokter marahin kita, tinggalkan dokternya, ganti dokternya ya. Kita udah stres, dimarahi pula lagi ya kan. Udah ganti dokter lah. Sama kata beda arti, hanya karena beda POV, point of view. Kira-kira gitulah. Makanya sering kita jadi stres karena POV kita itu POV diri kita. Kita nggak mau pakai POV-nya Tuhan. Kalau Tuhan itu melihat bisa sampai ke masa depan. Kalau POV kita cuma bisa sekarang dan yang lalu-lalu. Kita nggak bisa lihat masa depan. Tapi kadang kita mengandalkan juga mata kita yang cuma bisa melihat sampai sekarang ya kan. Kan itu namanya kita sendiri membuat kita stres. Selamat malam Kak Killer Instinct. Kalau kecapean bisa juga kesemutan sama sakit kepala. Bisa Kak Armina, bisa. Karena kalau orang capek itu hormon stresnya pasti naik di otak ya. Kak Santi, yes benar. Kalau bisa se-enjoy dulu pasti asal menjauh benar. Jadi dengan terapi konseling inilah Kak kita akan dibantu ya. Saya akan menolong. Untuk apa? Untuk bisa enjoy lagi, ya kan? Sore ini aku belum tanya kabar Dava ya. Nanti aku coba WA ya Kak Vidya.
Leher belakang juga karena hormon stres yang meningkat di otak ya. Setiap hari badan rasa gemetar, itu karena hormon stres di otaknya ya, meningkat ya. Asam urat 8, Kak Julia. Apakah boleh stop asam urat? Cek dulu asam uratnya, Kak. Kalau udah normal baru stop ya. Yang obat allopurinolnya ya. Ya Kak, aku itu semenjak aslam beda, tiap bulan beda keluhan. Ya karena dia 1001 sensasi. Tengok dulu tulisanku ini udah jelas belum? Oh, ketutup ya. Didi. Udah laser batu ginjal ya. Oke. Gastritis, vertigo sama ya. Apakah ada hubungan berat badan dan kebiasaan merokok dengan jantung berdebar-debar udah 5 hari ini, Dok? Hubungan berat badan, kebiasaan merokok, jantung berdebar. Titik awalnya hormon stres di otak. Orang merokok karena hormon stresnya tinggi. Lalu hormon stres itu juga termasuk ada kortisol di situ. Kortisol di otak itu yang membuat jadi kita mau makan dan kemudian kita bisa tambah gemuk ya. Da da da. Da da da. Aslam bisa kena penyakit jantung. Nggak usah aslam pun kena penyakit jantung loh. Siapa nih? Jadi aslam itu kan sebenarnya dasarnya adalah hormon stres di otak. Ada orang yang hormon stres di otaknya manifestnya bukan aslam. Ya hanya nyeri dada gitu ya. Solusi buat jantung saya yang berdebar-debar apa, Dok? Aku bisa kasih solusi kalau aku udah dengar apa semua yang abang pikirkan, killer instinct. Saya nggak tahu. Yang solusi yang bisa aku bilang cuma satu, pikirkan yang baik. Pikirkanlah yang baik. Ya, pikirkan aja yang baik. Kalau nggak bisa kita pikir yang baik, pikirkanlah sumber kebaikan. Kalau nggak tahu juga kita sumber kebaikan, aku kasih tahu. Ya, Tuhanlah sumber kebaikan. Wih, mantap kali Kak Fitri nih. Akhirnya saya berhasil nurin dosis berkat dokter. Udah 7 bulan minum obat. Makasih dokter. Nanti kembalikan uang kakak ya. Cece gitu ya kan. Oh senang kan. Nanti kembalikan uangnya ya Kak Fit. Aslam bisa menurunkan berat badan dengan drastis, bisa Kak Mastiana. Jadi aslam itu bisa dua, berat badan naik drastis atau berat badan turun drastis. Janganlah Dok. Okay.
Iya benar tuh Kak Lisbeth ya. Opo iku. Sangat sangat. Oke. Sebenarnya ini keluhan teman saya dan izin dokter, saya mahasiswa dokter. Oh, Jamilah. Killer insting, aku pikir siapa? Mahasiswa pula itu. Kowe aku ya, Dek. Pengen diet tapi asam naik terus ya, makanya pasti gagal dietnya ya. Oke, cukup lama-lama ini dulu pencerahan kita ya kan. Yang bantu share ya, bantu share, kasih tahu sama teman-temannya. Kalau mungkin di luar sana sudah terpikirkan bahwa akan sulit untuk sembuh dari aslam ini ya. Tapi saya percaya ya, pasti bisa sembuh. Ya, pasti bisa sembuh ya. Yang mau sholat maghrib, selamat beribadah, menunaikan ibadah sholat ya. Kak Santi, thank you semuanya. Kak Lindawati, Ci Angelia, sehat-sehat semua. Jadi terima kasih udah memberikan atensi di live ini. Ya, saya berdoa, saya berharap. Tapi buat yang mungkin belum bisa mengikuti terapi konseling, boleh ikuti YouTube-ku, channel YouTube-nya Dr. Sibarani SPPD. Apa harus suaminya ikut juga konseling dokter? Baiknya gitu. Ya, karena ya kalau mau, tapi jangan dipaksa. Nanti kalau dia dipaksa ikut terapi konseling, pasti dia marah juga. Tergantung penerimaan si suaminya, Kak. Kalau suaminya bisa paham apa yang mau supaya dia tahu penyakit istrinya, boleh. Saya akan beritahu penyakit istrinya, ya, menjelaskan apa yang harus dia bisa buat untuk support sama istrinya gitu, ya. Gimana cara dikam pikiran sesak karena saya fokus ke sesak terus dok di alam bawah sadar? Terapi konseling jawabannya. Kak user 6830762586609 ya. Mohon doakan kami lulus dan bisa seperti dokter. Siap, killer instinct. Aku pasti berdoa untuk kalian semua mahasiswaku ya, murid-muridku. Karena aku pun ada sampai sekarang juga, termasuk kalian adalah bagian-bagian orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupku ya gitu ya. Jadi selamat ujian. Yang ujian semangat, percaya Tuhan pasti menolong kita semuanya ya. Jaringan di tempatku nggak stabil. Nanti lihat rekamannya aja Bu Hermin Bella ya. Oke, mari kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Sampai dengan saat ini, mulai dari pagi kami sudah bangun, sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami, sudah melakukan segala aktivitas kami. Bahkan sampai saat ini kami masih hidup. Dimanapun kami berada, apapun yang sedang kami kerjakan, kami tahu Tuhan, semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kalau kami masih hidup itu hanyalah karena kuasa Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Hanya karena kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan, yang Tuhan terlebih dahulu berikan buat kami. Sebenarnya kami tidak layak untuk menerima semua kebaikan-Mu Tuhan, tapi karena begitu besarnya kasih-Mu kepada setiap kami, ciptaan-Mu, kami tahu sekarang bahwa kalau kami ada di dunia ini sejak daripada awalnya ketika kami dilahirkan di dunia ini, itu hanya karena kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak orang tua kami, bahkan bukan kehendak manusia manapun. Oleh sebab itu, kami percaya hidup kami begitu berharga, sangat berharga bagi Tuhan. Dan kalau ada orang yang mungkin merendahkan kami percaya apa yang mereka pikirkan tentang kami pasti salah. Karena dunia boleh saja memikirkan hal-hal yang buruk tentang kami. Tapi kami tahu kalau kami hidup semua hanya karena kasih sayang Tuhan dan karena Tuhan menganggap hidup kami begitu berharga. Terima kasih Bapa yang baik. Buat yang masih sakit, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau disembuhkan. Apapun penyakitmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, engkau disembuhkan. Kalau engkau mengalami banyak masalah dan persoalan dalam hidupmu, aku percaya Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan sekalipun. Dan Dia yang berjanji, kalau
Dia mengangkat kita, tidak ada seorang pun bisa menurunkan kita. Dia yang berjanji kalau dia membuka pintu, tidak ada yang seorang pun yang bisa menutup pintu itu. Terima kasih Bapak yang baik. Buat Kak Fitri, Kak Lea, Kak Nur, Ibu Janiwati, semua orang-orang yang mungkin belum bisa hamba sebutkan satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa kita. Bye.